Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunindya Smitayani, NPM 18101020071 dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, akan memaparkan proposal tugas akhir dengan judul analisis tingkat efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh pada Basnas Kota Magelang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib hukumnya atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, penerimaan zakat di Indonesia ini masih minim. Dari potensi zakat sebesar 230 triliun rupiah seperti diungkap Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, baru 8 triliun rupiah atau sekitar 3,5%-nya yang terkumpul. Menurut studi PEBS UI tahun 2011, setidaknya ada 3 penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ baik Basnas maupun LAS. Kemudian yang kedua, basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Yang ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah, diantaranya yang pertama, masyarakat cenderung memberikan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahik. Yang kedua, potensi zakat di Indonesia yang sudah tercapai masih rendah. Kemudian yang ketiga, prosedur pengelolaan zakat, infak, shodaqoh di Basnas Kota Magelang. Yang keempat, efektivitas pengelolaan zakat, infak, shodaqoh di Basnas Kota Magelang dalam mensejahterakan masyarakat dan mekanisme pendistribusian zakat pada Basnas. Selanjutnya, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana prosedur pengelolaan zakat, infak, shodaqoh di Basnas Kota Magelang. Yang kedua, bagaimana efektivitas pengelolaan zakat, infak, shodaqoh di Basnas Kota Magelang dalam mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana mekanisme pendistribusian zakat pada Basnas Kota Magelang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui prosedur pengelolaan zakat, infak, shodaqoh di Basnas Kota Magelang. Yang kedua, mengetahui efektivitas pengelolaan zakat, infak, shodaqoh di Basnas Kota Magelang dalam mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui mekanisme pendistribusian zakat pada Basnas Kota Magelang. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Untuk manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan berjalannya kemajuan zaman. Untuk manfaat secara praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi pengurus Basnas Kota Magelang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perannya dalam mengelola zakat, infak, dan shodaqoh. Lanjut masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Untuk kajian pustaka ini
dibagi menjadi 3. Yang pertama efektivitas, yang kedua organisasi pengelola zakat atau OPZ, yang ketiga pengelolaan zakat, infak, sedekah. Efektivitas menurut Mardiasmo tahun 2009 dan Halim Ghusufi tahun 2014 mendefinisikan efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Efektivitas hanya melihat apakah organisasi telah berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, organisasi pengelola zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat tersebut salah satu diantaranya adalah Basnas. Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat ada 4 jenis dana, antara lain yang pertama dana zakat, yang kedua dana infak dan sedekah, yang ketiga dana wakaf, yang keempat dana pengelola. Lanjut, pengelola zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Pengelolaan di sini merupakan suatu proses dari pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah pada Basnas Kota Magelang hingga pendayagunaannya kepada masyarakat. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat dibantu juga oleh unit pengumpul zakat atau UPZ yang telah dibentuk dan diberi SK oleh Basnas Kota Magelang. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama data dan sumber data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berhubungan dengan Basnas Kota Magelang, yaitu pengurus, kepala kantor, dan karyawan Basnas Kota Magelang. Untuk data sekunder berupa data atau dokumen yang diperoleh dari Basnas Kota Magelang seperti struktur organisasi, data kearsipan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan laporan tahunan Basnas Kota Magelang. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Untuk observasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematik, dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Dalam metode observasi ini, peneliti mengamati kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Basnas Kota Magelang. Untuk teknik wawancara ini merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pihak yang terkait, diantaranya ialah pihak Basnas Kota Magelang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dokumentasi, yaitu cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan yang lainnya. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti mencari dokumen dari lembaga terkait, yaitu Basnas Kota Magelang berupa profil, visi, dan misi, laporan triwulan, laporan tahunan, dan dokumen lainnya yang valid. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Basnas Kota Magelang, mulai dari kegiatan pengumpulan pendistribusian zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapat suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir. Sekian pemaparan dari proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.